Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawanku semua, para praktisi maritim, khususnya praktisi galangan dan pelayaran. Semoga kita di hari yang ceria ini diberikan kebahagiaan, kesehatan, bisa menjalani aktivitas dengan baik. Kawan-kawanku semua, para praktisi, hadir kembali bersama saya Saifuddin Tahir di dalam channel Sinau Kapal ya. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengontrol waktu yang tepat untuk fumigasi kapal ya. Fumigasi kapal, setelah dilakukan fumigasi, berapa lama kira-kira kita harus menunggu waktunya. Ini dikenal dengan kontrol waktu ya. Kontrol waktu fumigasi kapal. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal kontrol waktu fumigasi kapal. Baik kawan-kawan semua, akan kita breakdown satu persatu. Namun sebelumnya saya akan bahas masalah apa itu yang dimaksud dengan durasi daripada fumigasi ya. Ada dua checklist yang harus kita perhatikan dalam hal durasi ya. Durasi daripada fumigasi. Sebagai seorang pemilik kapal, tentunya kita akan menyerahkan kepada penyedia jasa ya. Penyedia jasa itu biasanya dari galangan, dan galangan biasanya disubkan kembali kepada subkontraktor. Nah, ikuti petunjuk untuk durasi daripada subkontraktor atau penyedia jasa. Jadi kita tinggal ikuti saja bagaimana durasi menurut standarnya penyedia jasa. Yang kedua kawan-kawanku semua, proses ini memerlukan waktu ya. Pasti namanya waktu atau durasi fumigasi ini mempunyai proses. Nah, proses ini biasanya ada proses penyemprotan ya, proses pelaksanaan fumigasi, dan proses menunggu. Proses ini memerlukan waktu beberapa jam, kadang-kadang sampai beberapa hari, bahkan 3 hari, 4 hari, 2 hari. Dan ini tergantung daripada jenis fumigan atau barang fumigasinya, material fumigasinya, atau tingkat investasinya, tingkat penyerapannya kepada target daripada fumigasi tersebut. Jadi kita ada dua. Misalnya kapal kita banyak serangganya ya, maka kita harus menggunakan fumigan apa? Diskusikan dengan penyedia jasa. Kapal kita ada tikusnya, maka kita pakai fumigan apa? Jadi dua hal ini menentukan berapa durasinya ya. Durasi daripada fumigasi. Nah, lalu bagaimana cara ngontrol proses daripada fumigasi kapal ini? Ya, kita menunggu sebagai kru kapal ya, harus menunggu. Sebagai pemilik kapal juga harus menunggu, jangan sampai kita berada di kapal. Tentunya di galangan kapal biasanya disediakan tempat untuk menunggu ya, di kontainer atau di ruangan tertentu, itu biasanya disediakan oleh galangan kapal. Nah, penyedia jasa, subkontraktornya galangan yang akan melakukan fumigation ya. Ini sebagai contoh, ini petugas fumigasi yang berada di gudang dan dia siap untuk melaksanakan fumigasi ya. Fumigasi menggunakan peralatan APD yang komplit dan fumigan ya. Fumigannya ada. Kawan-kawanku semua, untuk mengontrol fumigasi ya dan durasi fumigasi ini dengan tepat, kita harus hati-hati ya, harus cermat.
Karena ini kunci untuk memastikan bahwa efektivitas daripada proses fumigasi dan kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Kalau kita tidak mematuhi itu berarti ada sesuatu yang akan terjadi. Kita tidak mau terjadi risiko-risiko orang terkena material atau fumigan, ya, fumigan itu. Nah, misalnya kita melakukan fumigasi kontainer, ya. Fumigasi kontainer ini salah satu contoh gambar kita melakukan fumigasi kontainer. Lalu bagaimana untuk mengelola fumigasi secara efektif? Bagaimana, berapa lama sih sebenarnya fumigasi yang efektif? Itu tergantung, ya, tergantung daripada durasi fumigasi material. Apa saja berdasarkan jenisnya, yaitu jenis fumigannya apa, ya. Setidaknya saya menyampaikan ada tiga jenis fumigan yang dipakai di kapal biasanya. Yang pertama namanya metil bromide atau metil bromida, bromida metil, ya. Tulisannya metil bromida. Ya, ini mungkin kita sebagai pemilik kapal atau galangan menyerahkan kepada subkontraktor untuk melakukan fumigasi menggunakan metil bromida. Berapa lama kalau kita menggunakan metil bromida ini, ya? Bentuknya ada beberapa jenis, ya. Ada yang 68 kg, ada yang net weight-nya sekitar 50 kg. Ini tergantung daripada wilayahnya, ya. Nah, untuk metil bromida biasanya memerlukan waktu sekitar 24 jam, 1 hari 1 malam, ditutup, ya, di semua celah-celahnya, nggak boleh ada yang bocor, di plester, di lakban, ditutup, ya, dan kita tunggu selama 24 jam. Katakan misalnya sekarang jam 12 siang, maka jam 12 siang berikutnya baru bisa kita buka, ya, kita buka. Kemudian durasinya bisa mencapai kira-kira 3 hari, ya, bisa 1 hari, 2 hari, dan 3 hari. Itu apa? Diskusikan kepada penyedia jasa, dan ini tergantung daripada konsentrasi daripada metil bromida, ya. Ya, kemudian tergantung juga pada suhu, ya. Jadi ini harus kita bicarakan dengan penyedia jasa. Durasi ini seringkali tergantung pada jenis hama, hamanya serangga atau tikus atau kecoa, ya, yang akan dilakukan pemusnahan atau dikendalikan. Dan kondisi lingkungan seringkali tergantung pada kondisi lingkungan. Itu namanya metil bromida. Yang kedua namanya fosfin, ya. Fosfin yang digunakan fumigan yang kedua namanya fosfin. Nah, fosfin ini biasanya agak pekat, ya, agak berbahaya. Biasanya kita ditempelin sama penyedia jasa, yaitu do not enter, ya, tidak boleh masuk setelah dilakukan fumigan, ya. Nah, proses ini biasanya untuk menggunakan fosfin ini memerlukan waktu 4 hingga 7 hari. Namun juga konsultasikan dengan pihak penyedia jasa, ya. Fosfin ini sangat efektif dalam waktu periode tersebut untuk bisa menembus katakan area kargo, ya, kapal-kapal kargo, kapal-kapal kontainer yang mempunyai banyak celah-celah itu dia bisa mempunyai penetrasi yang bagus, ya, bisa penetrasinya bagus. Semua area kargo bisa terjangkau oleh fosfin ini. Semua area gading-gading, web frame maupun
pipa-pipa itu juga bisa ditembus penembusan yang bagus menggunakan fosfin. Namun kita harus bicarakan kembali kepada jasa atau penyedia jasa. Nah, yang ketiga namanya sulfuryl fluoride ya. Fluoride ini mempunyai bentuk seperti ini di pasaran. Jadi ada kemasannya lumayan bagus, yaitu sulfuryl fluoride ya. Ini juga berbahaya bagi pernapasan kita. Dan untuk menggunakan sulfuryl fluoride ini memerlukan waktu 1 hingga 3 hari ya, hampir sama dengan methyl bromide ya. Durasi tersebut bervariasi tergantung pada ukuran dan jenis kargo yang difumigasi ya. Demikian kawan-kawan semua, semoga sharing singkat terkait dengan durasi dan kontrol waktu fumigasi kapal bisa kita pelajari ya, kita menggunakan fumigan apa. Semoga di dalam pelaksanaan fumigasi dan pengedokan kita dan kapal kita berlayar selamat dalam memuat kargo, selamat dalam perjalanan, dan sustainable bisnis pelayaran. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.